Selamat siang rekan-rekan semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Khairunisa. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan rekan saya yang berjudul Pertumbuhan Pribadi Mahasiswa selama masa pandemi COVID-19. Nah, pada presentasi hari ini saya dibantu oleh rekan saya. Saya Divendra Aksa Maksdavikia, berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pertumbuhan Pribadi pada Mahasiswa selama masa pandemi COVID-19. Latar belakangnya yaitu pandemi COVID-19 ini memberikan dampak pada seluruh rakyat di Indonesia, terutama pada mahasiswa. Dampaknya COVID terhadap mahasiswa itu yang pertama, pembelajaran yang awalnya dilakukan secara langsung sekarang menjadi pembelajarannya dilakukan secara daring. Yang kedua itu menimbulkan dampak psikologis seperti rasa cemas, rasa takut, tertekan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu proses pertumbuhan pribadi. Nah, apa itu pertumbuhan pribadi? Pertumbuhan pribadi merupakan suatu proses berkembangnya individu pada aspek kualitatif yang meliputi cara berpikir, ingatan, dan gagasan yang dapat mempengaruhi suatu tindakan. Ciri-ciri pertumbuhan pribadi menurut Yuanita yaitu yang pertama memiliki perluasan perasaan diri, yang kedua itu memiliki hubungan yang hangat dengan orang lain, yang ketiga itu memiliki keamanan emosional seperti penerimaan diri, menerima emosi dan sabar, yang keempat memiliki persepsi realistis, yang kelima itu memiliki keterampilan dan dapat mengembangkan bakat atau skill yang dimiliki, yang keenam memiliki pemahaman diri, yang ketujuh memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk masa depannya. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Respondennya itu, teknik pemilihan respondennya itu dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan berbagai kriteria, yaitu kriterianya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta strata 1 dan strata 2. Jadi penelitian ini didapatkan jumlah respondennya itu 373 perempuan dan 129 laki-laki. Pengumpulan datanya itu menggunakan survei terbuka dengan 2 pertanyaan, yaitu yang pertama pertanyaannya apa yang dirasakan saat COVID-19, yang kedua itu kegiatan apa saja yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Baik, lanjut pada hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini, kami memperoleh hasil yaitu yang pertama, ada perasaan yang dirasakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta pada masa pandemi COVID. Untuk yang pertama, kami menemukan kategori yaitu mereka merasa lelah dan terbebani. Pada perasaan ini ditemukan 4% mahasiswa yang merasakan lelah dan terbebani. Hal ini karena mahasiswa merasa lelah dengan apa yang terjadi saat ini, seperti harus melakukan aktivitas di rumah saja, melakukan rutinitas yang serba monoton, yang serba di rumah saja. Lalu untuk yang kedua itu ada sedih dan prihatin. Dalam hal ini, mahasiswa merasa sedih karena dengan adanya pandemi ini, mereka tidak bisa keluar rumah dan miris melihat banyak orang yang terjangkiti penyakit ini. Yang ketiga itu ada waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Di samping rasa cemas dan sedih yang dirasakan oleh mahasiswa,
Namun ada pula yang merasakan ketakutan, hanya saja mereka membatasi ketakutan tersebut dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan berwaspada serta jaga jarak aman dan jarang untuk keluar rumah. Serta selain ini ada pula mahasiswa yang membawa perlengkapan kebersihan ketika keluar rumah seperti hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kami menemukan adanya mahasiswa yang merasakan malas. Dalam hal ini, mahasiswa merasa malas karena tidak ada hal yang bisa dilakukan ketika di rumah dan ingin keluar rumah saja. Yang selanjutnya, mahasiswa ada yang merasa cemas dan gelisah. Dalam hal ini, diperoleh persentase sebanyak 22% di mana mereka mengalami kecemasan dan kegelisahan akan terjangkit virus yang mematikan ini. Yang selanjutnya ada kesal dan tidak nyaman. Mereka merasa kesal karena tidak dapat bebas dengan leluasa untuk keluar rumah, serta tidak nyaman ketika harus menjaga jarak aman dan membiasakan kebiasaan di mana mereka tidak berkerumun dan berkumpul dengan teman-temannya. Untuk yang selanjutnya, mahasiswa merasakan takut sebanyak 3%, yang mana mereka merasa takut akan tertular akan penyakit COVID-19 ini. Karena semakin banyak dan merebaknya, maka mahasiswa jarang melakukan aktivitas di luar rumah. Yang selanjutnya itu ada bosan dan rindu bertemu. Dalam hal ini, mahasiswa itu merasakan bosan karena tidak pernah keluar rumah dan beraktivitas di dalam rumah saja. Serta mereka merasa rindu kepada teman-temannya, di mana aktivitas yang seharusnya mereka sering lakukan bersama seperti belajar bersama, bermain, berjalan-jalan, kini mereka hanya melakukan aktivitas di dalam rumah saja. Untuk yang selanjutnya, ada pula yang merasa stres dan tertekan dengan persentase 6%, di mana mereka merasakan stres dengan adanya COVID-19 ini. Mereka harus beraktivitas di dalam rumah, mengerjakan pekerjaan di dalam rumah, bekerja juga di dalam rumah, mengerjakan tugas-tugas kuliah dan skripsi itu di dalam rumah, sehingga mereka merasakan adanya stres dan tekanan yang ditimbulkan adanya COVID-19 ini. Yang selanjutnya ada pula mahasiswa yang merasakan perasaan biasa saja, di mana mereka tidak merasakan takut, cemas, dan gelisah sama sekali. Hal ini mereka beranggapan karena dengan adanya rasa takut akan membuat diri mereka itu menjadi panik dan berkemungkinan untuk tertular penyakit COVID-19 ini. Untuk itu mereka berusaha untuk biasa saja dan tetap melakukan jaga jarak aman untuk membentengi diri dari adanya penyakit ini. Dan yang terakhir itu ada mahasiswa yang merasakan kebingungan. Dalam hal ini mereka merasa kebingungan harus bagaimana, mereka tidak tahu harus takut ataukah senang atau bahagia. Karena dalam hal ini kami menemukan adanya mahasiswa yang merasa senang. Senang di sini itu dalam artian mereka bisa di rumah terus, berkumpul dengan keluarga, dengan sanak saudara, memperbaiki kualitas hubungan mereka dengan keluarga, dan lain-lain. Yang mana pada saat mereka di perantauan, mereka tidak bisa untuk bertemu dengan keluarga dan menikmati me time bersama. Lanjut pada kegiatan yang ingin dilakukan mahasiswa selama masa pandemi. Nah, dalam penelitian ini kami menemukan adanya banyak sekali kegiatan yang mereka ingin lakukan. Hanya saja kami mengkategorikan kegiatan ini menjadi dua, yaitu kegiatan yang produktif dan kegiatan yang kurang produktif. Kegiatan produktif yang mana mahasiswa itu melakukan kegiatan yang memiliki nilai positif dan memiliki income tersendiri bagi masing-masing. Kegiatan yang kurang produktif yang mana mereka itu
ingin melakukan hal yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam hal ini, kami menemukan adanya 70% mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan produktif dan 30% mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan yang kurang produktif. Dalam hal ini, kami menemukan banyak sekali kegiatan produktif yang ingin dilakukan mahasiswa selama masa pandemi ini, seperti adanya mahasiswa yang menginginkan menyambi dengan berjualan online, seraya mereka mengerjakan skripsi di rumah saja daripada bingung bosan, mereka menyambi dengan berjualan online. Dengan berjualan online, mereka beranggapan bahwa dia akan mendapatkan income dan akan memiliki manfaat bagi dirinya dan orang lain. Selain itu, ada pula yang merasa bahwa ia membutuhkan banyak belajar seperti menggali potensi-potensi yang mereka miliki. Selain itu juga ada yang ingin mengikuti seminar-seminar. Ada pula yang menulis ada pula yang menulis beberapa referensi acak yang hanya untuk dikonsumsi oleh diri mereka pribadi. Selain itu ada pula mahasiswa yang menyalurkan potensinya itu dengan hobi-hobi dan minat yang mereka miliki seperti bercocok tanam, lalu menanam pohon dan bunga-bungaan. Selain itu juga mereka ada pula yang membantu orang tua untuk berjualan dan lain-lain. Untuk kegiatan yang kurang produktif ini, kami menemukan kurang lebihnya hampir sama, yaitu kegiatan yang mereka lakukan seperti bepergian keluar rumah, lalu adanya rasa ingin bertemu dengan teman-temannya, berkumpul, nongkrong-nongkrong bareng, seperti itu. Nah, dalam hal ini, kami menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa ini merasakan pertumbuhan pribadi selama masa pandemi COVID-19 ini, di mana 70% mahasiswa merasakan ingin mencari kegiatan yang positif untuk memperoleh income bagi dirinya sendiri. Selain itu, mahasiswa juga ingin memperbaiki kualitas hubungan dirinya dengan keluarga, di mana yang mereka lakukan ini adalah kegiatan yang jarang sekali mereka lakukan ketika mereka berada di tempat perantauan. Seperti itu. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selalu tetap semangat, jaga jarak, dan selalu jaga diri dengan berdoa dan mengusahakan semuanya dengan ikhtiar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.